Ya, assalamualaikum. Alan di sini. Kali ini gue akan coba sharing gimana caranya upgrade MacBook ke versi yang baru ya. Kalau misalnya MacBooknya tipe baru ya kayak 2014, 15 ataupun sampai dengan 2020 sekarang ya, upgrade itu gampang banget. Caranya tinggal klik about, terus di sana itu kalau nggak salah ada update system. Ya, ini MacBook jadul ya. Ini MacBook tahun 2011. Versinya itu 8.1 masalah. Ini untuk speknya sendiri masih cukup oke. Untuk speknya itu i5, RAM-nya 4GB, HDD-nya 500GB. Untuk MacBook ini sendiri gue udah upgrade jadi SSD dan RAM-nya udah ditambahin jadi 16GB. Bedanya dengan MacBook yang baru kan, kalau kita nggak beli versi yang tinggi itu RAM-nya kecil banget ya, kan kalau buat desain masih kurang. Oke. Terus gimana caranya? Yang pertama itu yang perlu disiapin MacBook sendiri ya. MacBook jadul itu versinya itu bisa dari MacBook 4.1 sampai dengan 8.x ya, termasuk ini 8.1. MacBook tahun 2012 pun bisa. Kenapa ini kita mau upgrade? Karena versi ini cuma bisa di High Sierra, jadi kita nggak bisa gaya-gayaan pakai dark mode yang ada di versi Catalina. Jadi kita akan upgrade ke Catalina versi terbaru. Caranya gampang, cukup pakai flash disk aja, flash disk ataupun hard disk eksternal. Jadi ini kita akan booting si MacBooknya ini ke versi yang baru pakai kayak kalau di Windows ya pakai booting USB gitu ya. Sama gimana cara buatnya? Ya, kita langsung. Ya, sebelum kita mulai ya, baiknya kita backup dulu. Untuk backupnya itu di Time Machine. Di sini kalian tinggal pilih disk yang mau dialokasikan untuk tempat backup ini ya. Kalau ini pilih yang data kedua, gue akan pastiin kalau ini benar-benar macOS High Sierra dengan MacBook tahun 2011 ya. Jadi ini kita coba lihat di about-nya. Di about-nya ini ada MacBook tahun 2011 High Sierra tentunya. Terus memorinya 16GB tadi gue udah upgrade ya. Ini untuk versinya kalian bisa lihat di sini versi kalian versi berapa. Kalau yang ini itu MacBook Pro 8.1 ya. Jadi untuk cara lihatnya ada di sini. Untuk tahap selanjutnya kalian ada perlu dua hal. Yang pertama itu booting, yang satu lagi adalah softwarenya sendiri ya. Softwarenya sendiri, OS-nya maksudnya. OS-nya yang kita download. Jadi sebenarnya gue belum punya OS-nya gitu kan. Gue cuma punya booting. Cuma karena proses download OS-nya sendiri itu ya bisa sampai 8GB. Jadi lumayan buat nunggunya. Untuk download bootingnya nanti kalian bisa request dengan komen email kalian, nanti gue akan coba kasih linknya. Nah, sebenarnya kalau kita udah download bootingnya ya, kita tinggal open aja, open aplikasinya, terus nanti dia akan verifikasi. Klik open. Ini udah muncul macOS Catalina Patcher. Itu bikin klik continue saja. Kita klik continue lagi. Nah, di sini ada dua tadi ya, untuk browser for copy sama download copy. Nah, tadi yang gue udah bilang sebelumnya, karena gue udah pernah download, jadi filenya sudah ada di laptop gue gitu kan. Jadi kalau buat kalian yang belum download, kalian tinggal klik download aja di sini ya, cara langsung. Jadi langsung aja klik tombol klik start download. Cuman untuk kapasitas sendiri itu 8GB, jadi lumayan makan waktu banget buat download. Jadi kalau saran dari gue, kalian bisa downloadnya malam. Oke, karena tadi gue udah download, jadi gue klik browse copy ya. Terus tinggal install, klik installnya, install macOS-nya, klik open. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama adalah instalasi lewat mesin media, artinya lewat internal drive. Oke, terus yang kedua itu booting installer, ini dari eksternal. Sama satu lagi itu create ISO. ISO ini nanti kita bisa buat virtual ya, dalam mesin ataupun pakai disk untuk burning. Nah,
di sini gue saranin buat kalian pakai yang kita bootable installer, jadi via eksternal tadi, via flash disk. Ya, sebelum kita bikin bootablenya itu kita harus mengubah format flash disknya dulu. Caranya kita ke disk utility ya, utility, terus pilih drive yang kita ubah tadi flash disknya itu. Ini gue namanya sebelumnya nih cat installer ya. Ini gue akan coba erase lagi, di klik erase. Terus untuk formatnya pastiin lagi pakai yang macOS extender. Nah di sini kalian bisa namain terserah, yang Catalina. Ini gue akan coba namain Catalina OS. Terus gue akan erase, tunggu aja prosesnya sampai dengan selesai. Dan klik done. Ya kalau udah tadi tinggal pilih aja yang tengah ya, kit bootable-nya. Nah pilih yang tadi kita buat di Catalina OS. Nanti kita akan bikin bootingnya di flash disk tadi yang udah kita namain di Catalina OS. Tinggal pilih aja, terus klik start. Terus klik. Oh ya, ini buat dimasukin lagi ya. Untuk flash disknya gue salah masukin. Rekomendasinya adalah flash disknya di atas 10 GB. Jadi kalau bisa minimumnya itu 16 GB tadi. Gue salah ngambil flash disk. Gue akan coba install ulang lagi, tapi dengan cara yang sama. Oke. Kalau udah, nanti kalian tinggal pilih aja di Catalina OS-nya, terus klik start. Setelah gue ganti flash disknya jadi 16 GB, itu bootable-nya akan jalan deh. Kayak gini prosesnya. Ini prosesnya lumayan lama, jadi gue akan skip. Terus selanjutnya kita restart ya. Kita restart, klik restart aja. Kalau booting selesai, kita restart Mac-nya. Kita restart. Terus sebelum nyala kita tahan tombol option atau ALT. Tahan aja tombolnya sampai keluar bootingnya. Prosesnya lagi restart nih. Ya ini tadi ya bootingnya. Selesai bootingnya kita pilih, ini ada beberapa drive gue. Nah ini kita pilih macOS by system. Tadi gue coba di sini. Terus kita pilih, ini lumayan juga makan waktunya, jadi akan gue coba skip ya. Oke, setelah masuk akan ada menu seperti ini ya. Ada restore from, reinstall. Oke, kita pilih disk utility. Kita klik continue. Terus pilih lokasi harddisknya yang pengen kita install. Tadi kalau harddisk gue sendiri namanya Macintosh HDD. Ini ke disable, jadi perlu kita mount jack. Kita mount dulu. Jadi di sini kita akan coba ubah formatnya ya. Formatnya jadi APFS. Kalau yang belum APFS, diubah dulu formatnya ke APFS. Oke. Ini gue akan coba di klik di edit terus ada add APFS volume. Nah ini tinggal kalian tambah aja untuk namanya sendiri. Gue akan coba namain Catalina. Klik add, prosesnya udah selesai ya. Kalian make sure aja nih prosesnya untuk kalian ini. Oke, kalau sudah kita akan close, terus tinggal install aja OS nya tadi, Catalinanya. Kita klik continue. Ini udah masuk proses penginstalan ya. Ini kita tinggal agree, klik agree aja lagi. Nah di sini kita tinggal milih harddisk yang tadi kita format, pilih nama Catalina tadi, kita klik next. Untuk proses ini lumayan lama, jadi akan gue coba skip ya. Jadi akan percepat prosesnya.
Ya kalau prosesnya udah selesai, nanti dia akan otomatis reboot ya, dia akan restart ulang beberapa kali, sekitar 2 kali lah. Jadi ini pun jadi nanti dia akan coba install lagi, akan proses lagi, terus reboot lagi sampai nanti benar-benar masuk ke modenya si Catalina. Nah ini sekarang kita udah masuk. Ini akan gue coba setting aja ya. Kayak pertama kali kita masuk ke setting awal Catalina, terus ada Siri-nya juga. Nah udah bisa pilih dark mode di sini ya. Ini prosesnya udah selesai, terus kita klik continue aja. Proses terakhir setup. Ya, sekarang kita udah masuk ke versi Catalina. Ini gua akan coba tampilin botnya. Nah ini ada mode macOS Catalina. Ini versinya masih sama ya. Yang tadi MacBook Pro 2013. Ini kalau gua perjelas itu MacBook Pro 8.1. Jadi masih dengan tipe yang sama. Tapi gue bisa upgrade ke Catalina. Oke, ini prosesnya udah selesai. Untuk kekurangan sendiri, gue masih oke untuk saat ini. Gue masih oke banget. Ini pun untuk grafisnya ya, masih mode benar-benar smooth. Ini gue akan coba pergerakan efek-efeknya. Ini coba di bagian docknya, di magnification, coba ya. Ini pergerakannya masih benar-benar smooth banget, artinya semuanya lancar. Untuk kendalanya masih belum ada. Mungkin saran dari gue untuk bootingnya jangan pakai booting versi yang terbaru, karena untuk di MacBook ini ya, kalau kalian versinya sama 2011 juga, pilih tipe booting yang sebelumnya. Jadi kalian downloadnya jangan versi yang terbaru. Kalau kalian download versi yang terbaru, gue udah coba beberapa kali, itu stuck pas lagi penginstalan. Walaupun di versi booting yang paling baru itu udah nanganin semua masalah bug-bug ya. Tapi untuk di MacBook ini ya, MacBook versi yang 2011 itu gue coba dengan booting yang paling update, itu malah nge-stuck pas di instalan. Jadi rekomendasi gue adalah pakai nomor yang gue taruh di deskripsi buat kalian yang mau install di versi yang sama ya. Sekian dari gue, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.